Mari kita berdiri. Kami mengakui iman kami dengan pengakuan iman Nasuli. Mari kita baca pengakuan iman Nasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidupnya kekal. Amin. Amin. I have found a friend in Jesus. I have found a friend in Jesus. He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see. All I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow He's my comfort, in trouble He's my stay. He tells me every care on Him to load. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my grief has taken and all my sorrows borne. In temptation is my strong and mighty tower. I have all for Him forsaken and all my idols torn from my heart, and now He keeps me by His power. Though all the world forsake me and Satan tempt me so, through Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He will never, never leave me, nor yet forsake me. While I live by faith and do His blessed will. A wall of fire around me, I'm nothing now to fear. From His manna He my hungry soul shall fill. Then sweeping up to glory to see His blessed face, where the rivers of delight shall ever flow. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Amen. Mari kita berdoa, saya berdoa dalam makas고, mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 하나님 오늘 저희가 또 이제 함께 모여서 함께 예배드리게 하시며 주님 너무나 감사합니다. 저희 한 사람 한 사람 붙들어 주시옵고 성령 충만함으로 채우시옵고 하나님 말씀을 듣고 그 말씀대로 또 살아갈 수 있도록 주여 붙들어 주시옵소서. 제가 말씀을 전할 때 목이 좀 안 좋은 가운데 있는데 주여 붙들어 주시고 건강 붙들어 주시고 성령 충만함으로 채우셔서 하나님의 말씀을 올바르게 바르게 담대하게 선포할 수 있도록 주여 붙들어 주시옵소서. 성령 충만함으로 채우시옵소서. 이제 함께 우리 이블라트나 아공 리아나 이브 요하나 헬다 파파게레사 이브 니코 엘소 이브 민 사라 사야 페브리카 이브 에블린 단 이자지아 주여 다 함께하여 주시옵소서. 함께하여 주시옵소서. 성령 충만함을 채워주시옵소서. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Selamat pagi semua. Hari ini kita baru kumpul bersama untuk ibadah minggu ke-2 pada bulan September 2022. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa beribadah bersama lagi. Puji Tuhan. Setiap hari saya berdoa bagi semua anggota ACC, Ibu Latna, Agung Liana, Ibu Yohana Helda, Papa Geresa, Ibu Niko Elso, Ibu Min Sarang saya Fevrika, Ibu Evelyn, Itja, Jia. Puji Tuhan.
Mari kita membaca firman Tuhan hari ini bersama-sama. Kolose 1 ayat 20. Kolose 1 ayat 20. Mari kita membaca bersama. 1, 2, 3. Dan oleh dialah ia mempertemukan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Amin. Kami sedang melihat hasil dan kesimpulan dari pekerjaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, terutama karya penebusannya di kayu salib. Untuk mengingat urutan logis, mari kita rekap apa yang telah kita lihat sejauh ini. Pertama, kita menyadari bahwa telah terjadi perubahan dalam hubungan antara Tuhan dan manusia. Tidak ada perubahan watak dan sifat Tuhan, tetapi ada perubahan yang jelas dalam hubungan antara Tuhan dan manusia. Kemudian, kedua, kita melihat ada perubahan di langit itu sendiri. Seperti yang diajarkan kitab Ibrani, bait suci surgawi harus dibersihkan dengan darah Yesus Kristus. Dan akhirnya itu dibersihkan. Dengan kata lain, semua akibat dosa dan kejatuhan setan, termasuk yang di surga, telah diselesaikan. Ketiga, perjanjian baru disahkan antara Allah dan manusia melalui kematiannya di kayu salib dan pencurahan darah. Kita juga melihat beberapa konsekuensi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menjadi ahli waris dari perjanjian baru ini, dan kita juga telah melihat hak-hak istimewa mulia yang kita nikmati sebagai hasilnya. Hasil selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa selain berkat-berkat khusus dan khusus yang diterima dan dialami umat Tuhan, ada juga beberapa berkat umum yang dihasilkan dari pekerjaan Tuhan kita di kayu salib. Fakta ini sering dilupakan, diabaikan atau kurang dikenali. Tetapi tanpa pekerjaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, saat Adam berdosa dan jatuh, dunia pasti telah dihancurkan dan diakhiri. Minta maaf, alasan Tuhan meninggalkan dunia seperti ini jelas karena salib dan apa yang akan Anak lakukan. Kita telah melihat bahwa ada ajaran yang sangat jelas mengenai hal ini. Kita telah melihat bahwa semua dosa yang dilakukan oleh orang-orang dalam generasi perjanjian lama hanya ditutupi oleh apa yang akan terjadi di kayu salib. Hanya karena pekerjaan ini yang harus dilakukan di masa depan, Tuhan dapat mengampuni dosa-dosa orang-orang dari generasi perjanjian lama. Itulah argumen dari Roma 3 ayat 25 sampai 26. Paulus mengatakan bahwa salib adalah tempat di mana Allah dapat membenarkan, mengabaikan dosa-dosa generasi lama. Oleh karena itu, saliblah yang menyelamatkan dunia dari kehancuran. Demikian pula salib dan hanya salib yang menyelamatkan nyawa semua orang yang telah berbuat dosa setiap saat. Hanya karena karya salib Allah dapat mengampuni dosa dalam segala bentuknya. Itu sebabnya saya ingin membelinya judul berkah umum. Mari kita dengan hati-hati menekankan fakta bahwa bahkan orang yang tidak percaya menerima berkat ini dari salib. Itu sepenuhnya karena salib sehingga dia tidak segera dipotong. Karena salib itulah Tuhan dapat menanggung mereka yang menentang Dia dan tidak bertobat sampai akhir. Berkat yang biasa disebut anugerah umum juga datang dari salib. Kita telah melihat anugerah umum bersama dalam khotbah sebelumnya. Ini berbeda dengan kasih karunia penebusan, yaitu kasih karunia khusus, yaitu kasih karunia Allah kepada mereka yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Ada hal-hal yang bisa disebut anugerah umum.
Ini mengacu pada semua jenis berkat yang dapat diterima oleh siapapun di dunia ini. Sebagai contoh, Anda mungkin ingat Tuhan kita berkata dalam khotbahnya di bukit bahwa Allah, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 45. Ini adalah anugerah umum. Orang fasik juga mendapat manfaat dari matahari dan hujan. Selain itu, mereka menerima banyak manfaat lainnya. Dalam banyak kasus, orang yang belum diselamatkan menikmati manfaat umum dari keselamatan Kristen. Perhatikan, misalnya, kebangunan rohani besar yang telah terjadi sejauh ini. Kebangunan rohani tidak hanya berarti bahwa individu diselamatkan, itu selalu disertai dengan beberapa berkat umum. Sebagai hasil dari kebangkitan pada awal ke-18 itu, tidak hanya ribuan orang yang telah bertobat, tetapi standar hidup secara keseluruhan di negara ini telah meningkat. Sebagai hasil dari kebangkitan itu, undang-undang favorit disahkan, dan banyak manfaat lainnya terwujud. Ini adalah anugerah umum. Minta maaf. Penting untuk menanamkan fakta ini di benak orang-orang yang tidak percaya. Meskipun mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan karya penebusannya di kayu salib, mereka telah memperoleh beberapa manfaat umum dari pekerjaan itu. Karena itu, seperti yang Anda ketahui, dunia tempat kita hidup telah menerima begitu banyak dari pekerjaan anak Allah. Hal berikutnya adalah, menurut ajaran Alkitab, para malaikat juga mendapat manfaat dari pekerjaan ini. Ada dua teks kunci yang mengajarkan fakta ini. Mari kita baca Efesus 1 ayat 10 terlebih dahulu. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang di bumi. Baik yang di surga maupun yang di bumi. Ada veriko paralel dalam Kolose 1 ayat 20, dan oleh dialah ia mempertamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Keduanya adalah pernyataan yang sangat hebat dan misterius. Tidak ada konsensus tentang apa sebenarnya arti ayat-ayat ini. Namun sebagian besar komentator setuju bahwa ayat-ayat ini berarti lebih dari sekedar berkah surgawi fisik. Dan tidak ada keraguan bahwa malaikat akan mendapat manfaat dalam beberapa cara yang luar biasa. Malaikat tidak mendapat manfaat dari keselamatan seperti yang kita lakukan. Tetapi ada orang yang mengklaim bahwa ketika setan jatuh, para malaikat kehilangan pemimpin mereka, kepala mereka. Saya juga setuju dengan pendapat ini. Ini juga berlaku untuk malaikat yang baik. Tampak jelas bahwa iblis, malaikat yang menjadi iblis, adalah pemimpin dari semua malaikat. Anda akan ingat bahwa banyak malaikat jahat setan jatuh bersamanya. Oleh karena itu, tampaknya para malaikat baik yang tidak jatuh bersama mereka juga dibiarkan tanpa pemimpin. Klaim dari orang-orang ini yang telah dimunculkan beberapa kali dalam sejarah gereja adalah bahwa ketika Tuhan kita menyelesaikan penebusan dan kembali ke surga, ia menjadi kepala dari semua malaikat. Tuhan adalah kepala dari semua ciptaan di surga dan di bumi, bukan hanya apa yang kita lihat di bumi. Itulah sebabnya kita dapat melihat bahwa bahkan para malaikat mendapat manfaat sebagai akibat dari apa yang Tuhan lakukan selama dia ada di bumi ini. Mau tak mau saya dipenuhi dengan keheranan ketika saya melihat ini.
Saya ingin menambahkan fakta berikut di sini. Pekerjaan Tuhan kita memiliki beberapa konsekuensi kosmik. Seluruh alam semesta mendapat manfaat dari apa yang Tuhan kita lakukan di kayu salib. Jelaslah bahwa ini adalah makna yang tidak dapat diabaikan begitu saja dari Efesus 1 ayat 10 dan Kolose 1 ayat 20 yang baru saja kita lihat. Anda akan ingat apa yang Paulus katakan dalam Roma 8. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Roma 8 ayat 20. Dia mengatakan bahwa seluruh ciptaan mengerang dan berduka menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ayat 19. Seperti yang Anda semua tahu, ketika manusia jatuh, bahkan dunia ciptaan menderita. Kami melihat fakta itu ketika kami berurusan dengan doktrin kejatuhan. Tanah itu dikutuk. Jadi duri dan onak tumbuh dan penyakit muncul. Semua yang terjadi di alam ini adalah akibat dari kejatuhan. Tuhan kita menyelesaikan semua ini juga dengan mati di kayu salib. Tidak hanya Anda dan saya secara pribadi akan didamaikan dengan Tuhan, tetapi pada akhirnya seluruh alam semesta akan didamaikan dengan Tuhan. Pada akhirnya ada tertulis bahwa langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran akan datang. 2 Petrus 3 ayat 13. Minta maaf. Ini adalah hasil akhir dalam pengertian kosmis dari apa yang Tuhan lakukan di kayu salib. Tanpa pekerjaan Tuhan, ini tidak akan terjadi. Tuhan adalah perantara dari segala sesuatu. Dia bukan hanya perantara antara Tuhan dan manusia, tetapi juga perantara antara alam semesta dan Tuhan. Sungguh menakjubkan memikirkan segala sesuatu, apa yang ada di bumi dan apa yang di langit. Pada akhirnya akan diperdamaikan dengan Allah, seperti yang dikatakan Paulus. Paulus mengatakan ini, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengatakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kolose 1 ayat 20. Sejauh ini kita telah melihat bagaimana hasil pekerjaan Tuhan kita telah mempengaruhi setiap orang dan segala sesuatu yang telah menderita akibat dosa. Sekarang mari kita lihat sesuatu yang lebih mengejutkan dalam arti tertentu. Sekarang kita akan melihat konsekuensi dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan kita sendiri juga dipengaruhi oleh pekerjaannya di kayu salib. Teks kunci dalam hal ini adalah Filipi 2 ayat 5-11. Ini adalah bagian yang sangat bagus sehingga Anda harus membacanya secara keseluruhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bagian lain memiliki konten yang sama. Tuhan kita sendiri berkata, Yohanes 12 ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Dan ada ungkapan ini dalam Tua Imam Besar Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan dimuliakan sebagai hasil kematiannya di kayu salib.
Dan bahwa Allah akan memuliakan dia di dalam melalui dan sebagai hasil kematiannya di kayu salib. Banyak orang telah berjuang dengan fakta ini. Karena Tuhan Yesus selalu berbagi kemuliaan kekal Bapa. Dan dia berpikir bahwa kemuliaan ini tidak pernah hilang. Tentu saja ini sepenuhnya benar. Oleh karena itu, kemuliaan yang Tuhan bicarakan dalam ayat ini dan yang dibicarakan Paulus dalam Filipi 2 haruslah suatu kemuliaan yang khusus dan dalam arti tertentu suatu kemuliaan baru. Jelas bahwa ada kemuliaan khusus yang dianugerahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah jenis kemuliaan yang berbeda. Tuhan memiliki kemuliaan Bapa sebelum dia berinkarnasi dan sebelum dunia dijadikan. Betul sekali. Namun, sesuatu yang istimewa terjadi ketika dia berinkarnasi. Tuhan mengenakan kemanusiaan manusia. Jadi dia adalah Tuhan dan pada saat yang sama dia menjadi manusia. Tuhan Yesus inilah yang pantas mendapatkan kemuliaan. Tuhan tidak lagi direndahkan tetapi akan ditinggikan. Ini adalah perbedaan yang sangat penting dan harus dimiliki. Tuhan Yesus menerima kemuliaan mesianis yang istimewa ini. Inilah akibat Tuhan Yesus merendahkan diri dan taat bahkan sampai mati di kayu salib. Ini penting bagi kita karena kita tahu bahwa wakil kitalah yang telah berbagi kemuliaan Bapa yang kekal dengan cara yang unik ini. Tuhan Yesus kita telah mengambil kemanusiaan dan kemanusiaan itu ada bersama dia dan sekarang dimuliakan di dalam Tuhan Yesus. Ini tidak berlaku sebelum inkarnasi. Sebelum inkarnasi, kemanusiaan tidak ada dalam kemuliaan, tetapi sekarang ada. Ini adalah kemuliaan baru, kemuliaan khusus, kemuliaan mesianis Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan lebih dari itu. Sebagai hasil dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib, tertulis bahwa kepenuhan Roh Kudus diberikan kepada Tuhan Yesus untuk pembentukan gereja yang dikepalai oleh Tuhan Yesus. Ini tentu saja fakta yang sangat penting. Biarkan saya memberi Anda dua bukti. Mari kita lihat pernyataan dalam Yohanes 7 ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ini adalah nubuatan bahwa harinya akan datang ketika mereka yang datang kepada Tuhan akan menerima Roh Kudus dan sungai-sungai air hidup akan meluap dari dalam. Ini adalah gambaran besar dari pelayanan gereja dan anggotanya selama berabad-abad. Namun Yohanes mengatakan ini akan terjadi di masa depan. Berikut ini adalah contoh khotbah Petrus kepada orang banyak yang berkumpul di Yerusalem pada hari Pentakosta. Dia sedang menjelaskan kedatangan Roh Kudus kepada orang banyak. Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kisah Para Rasul 2 ayat 33. Semua ini kata Petrus dapat dijelaskan oleh Allah yang membangkitkan Yesus ini, anak Allah yang dibolehkan untuk mati menurut kehendaknya yang telah ditentukan Allah. Dan sekarang Tuhan meninggikan Tuhan Yesus dan memberinya karunia yang dijanjikan, karunia Roh Kudus. Tuhan mencurahkan Roh Kudus ini dan mendirikan gereja. Ini adalah hasil langsung dari pekerjaan penebusan Tuhan. Bapa memberikan hadiah yang penuh dengan karunia Roh Kudus ini kepada Putra, dan Putra dengan Roh Kudus membentuk tubuh yang disebutnya gereja oleh Roh Kudus dan menjadi kepalanya. Doa Paulus di akhir Efesus 1 mengandung isi yang sama. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga.
Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Ada bagian lain yang mengajarkan hal yang sama persis. Tetapi kita tidak dapat menghabiskan terlalu banyak waktu untuk masalah ini. Jadi mari kita ingat bahwa ini adalah akibat langsung dari pekerjaan penebusan. Sekarang mari kita lihat hasil lainnya. Hasil ini juga dibahas dalam Efesus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pembelian-pembelian kepada manusia. Efesus 4 ayat 8. Dengan kata lain, ini juga merupakan hasil dari pekerjaan yang dia lakukan di kayu salib. Tuhan Yesus kita naik ke surga, dan dia menerima hadiah untuk manusia dari Tuhan, dan memberikan berbagai hadiah pembelian ini kepada anggota tubuhnya yang membentuk gereja. 1 Korintus 12 memberikan daftar karunia-karunia ini, dan Efesus 4 memberikan daftar yang sedikit lebih pendek. Tetapi yang penting adalah bahwa Tuhan dapat memberi kita karunia-karunia ini hanya karena pekerjaannya dan permuliaannya. Alasan kami tidak membahas hadiah dalam khotbah terakhir adalah karena kami ingin membahasnya saat ini. Meskipun khotbah terakhir kita sudah melihat pada berkat-berkat umum dari keselamatan dan hubungan kita dengan Allah, semua karunia kita, semua karunia yang kita miliki dan gunakan datang sebagai hasil dari karya penebusan Kristus. Mari kita lihat fakta lain yang luar biasa mulia. Saya ingin berbagi dengan Anda hasil dari apa yang Tuhan kita lakukan ketika dia berada di bumi ini, terutama di kayu salib dan di atas taktanya. Mari kita coba mengatur pikiran kita sekali lagi. Kita telah melihat bahwa Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus adalah Nabi, Imam, dan Raja. Kita sekarang akan beralih dari pelayanan Tuhan sebagai imam ke pelayanannya sebagai Raja. Seperti yang diajarkan Alkitab tentang hal ini, pekerjaan Tuhan sebagai Raja adalah akibat langsung dari pekerjaannya di kayu salib. Pelayanan Tuhan saling berhubungan. Kami telah membagi pekerjaan Tuhan menjadi 3 bagian, bukan karena mereka jelas berbeda atau memisahkannya. Tuhan selalu sama, hanya untuk memperjelas pemikiran. Kerajaan Tuhan dapat dilihat dari apa yang dia lakukan di kayu salib. Sebagai pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus, Tuhan kita selalu berbagi kedaulatan Allah atas segala sesuatu sejak awal penciptaan. Namun, baik sebagai Allah maupun manusia, Tuhan memiliki kedudukan Raja yang khusus, yang biasa disebut kedudukan Raja Perantara. Ini adalah kerajaan yang dia miliki sebagai mediator. Definisi kerajaan perantara adalah otoritas Tuhan atas segala sesuatu di surga dan di bumi untuk kemuliaan Allah dan pelaksanaan tujuan keselamatan Allah. Ini adalah tema besar dari Alkitab. Tidak dilakukan lagi bahwa Tuhan kita telah ditawiskan sebagai Raja Perantara ini dalam kekekalan sebelum waktu diciptakan. Alkitab mencatat banyak peristiwa yang terjadi sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4. Peristiwa yang terjadi sebelum waktu seperti ketika nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Berdasarkan Wahyu 21 ayat 27. Seperti yang telah kita lihat, di surga ada kesepakatan kekal antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kemudian seluruh rencana keselamatan ini dibahas dan dilaksanakan sepenuhnya. Tidak dilakukan lagi bahwa pelayanan khusus ini dipercayakan kepada orang kudus. Seluruh pekerjaan keselamatan ditempatkan di tangan Tuhan.
Tuhanlah yang datang dan melakukan pekerjaan itu. Itu semua terjadi bahkan sebelum manusia diciptakan. Bahwa Tuhan kita mengambil tanggung jawab menyelamatkan dunia dari kejatuhan dan konsekuensi dosa. Sejak saat itu pelayanan sebagai Raja perantara dipercayakan kepada Tuhan Yesus. Kerajaan itu diserahkan kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menjadi perantara. Janji itu sudah dibuat sebelum dunia ini diciptakan. Jadi kapan Tuhan Yesus memulai perannya sebagai Raja? Anda harus menjawab bahwa Tuhan Yesus mulai memerintah tepat setelah kejatuhan. Anda seharusnya tidak pernah menjawab bahwa Yesus telah memerintah sebagai Raja sejak ia lahir di dunia. Tepat setelah kejatuhan Adam. Jika tidak, Adam akan binasa di tempat. Seperti yang Anda ketahui, Allah telah memberikan janji bagi keturunan perempuan. Fakta ini menunjukkan bahwa Tuhan kita telah ditunjuk sebagai Raja perantara. Allah sudah tahu kejatuhan itu akan terjadi. Dan Yesus telah ditabiskan sebagai Raja perantara sebelumnya. Proklamasi itu dibuat di Taman Eden. Tetapi faktanya sudah dikonfirmasi sebelumnya. Untuk menggambarkannya, Tuhan kita sudah berdiri di antara Adam dan Tuhan, menyelamatkan Adam dari binasa di tempat. Ketika kita melihat malaikat Yahweh, Anda akan ingat bahwa Anda setuju bahwa dia tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saat Tuhan menampakkan diri selalu menjadi bagian dari pekerjaan keselamatan dan penebusan. Memang tidak ada keraguan bahwa Tuhan bekerja melalui para hakim dan raja. Seluruh sejarah bangsa Israel adalah bagian dari rencana keselamatan. Mereka tidak pernah merupakannya. Jadi hakim dan raja juga merupakan bagian dari proses tersebut. Allah sedang mempersiapkan suatu bangsa yang untungnya Mesias akan datang sebagai manusia. Jadi Tuhan Yesus sudah berfungsi sebagai Raja perantara dalam sejarah Israel. Tetapi pada saat kenaikannya, Tuhan kita dengan jelas dan terbuka diproklamirkan sebagai Raja perantara. Tuhan Yesus adalah Raja ketika dia berada di antara manusia di bumi. Tetapi dia tidak duduk di atas takhta pada waktu itu. Tuhan belum secara terbuka menyatakan dirinya sebagai Raja atau secara resmi mengambil takhta. Ini terjadi dengan jelas pada saat pemulihan ketika Tuhan ditinggikan. Ada banyak bagian yang menunjukkan hal ini dengan sangat jelas. Misalnya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 29-30, Petrus berkata, "Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya." Tuhan akan meninggikan Tuhan Yesus kita. Dia melakukannya dalam waktu kenaikannya. Ayat 36 mengatakan, "Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Ini adalah proklamasi favorit. Tuhan telah naik ke takhta perantara dalam arti resmi. Mari kita lihat kembali teks penting Filipi 2. Jadi apa aspek ada dalam kerajaan ini? Bagaimana Tuhan menjalankan kedudukan Raja ini? Pertama, akan baik untuk memiliki konsensus tentang apa arti kerajaan dan apa kerajaan Tuhan itu. Apa kerajaan Allah? Kerajaan Kristus. Itu adalah pemerintahan Tuhan. Pemerintahan Tuhan. Dimanapun pemerintahan Kristus diakui dan berkenan, itu adalah kerajaan Kristus. Di mana Kristus adalah Raja.
Jika kita menerima definisi ini, kita dapat melihat kerajaan Kristus sebagai berikut. Pertama, aspek spiritual kerajaan itu. Kristus memerintah atas umatnya dan gereja sebagai raja. Dia adalah kepala dan raja gereja. Tuhan memerintah di dalam hati kita semua yang percaya kepadanya. Tuhan memerintah kerajaannya melalui firman dan Roh Kudusnya. Setiap ayat yang mengatakan bahwa Tuhan adalah kepala gereja juga menunjukkan bahwa Tuhan adalah raja. Kerajaan Tuhan dijalankan secara rohani. Beberapa orang terkadang bingung tentang hubungan antara kerajaan Allah dan gereja. Anda dapat memahaminya sebagai berikut. Kerajaan Allah dan gereja bukanlah hal yang sama. Kerajaan Allah dan kerajaan surga adalah kata yang sama, tetapi kerajaan Allah dan gereja bukanlah kata yang sama. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah. Di manapun Tuhan memerintah, itu adalah kerajaan Tuhan. Gereja adalah salah satu ekspresi lahiriah dari kerajaan Allah. Dalam pengertian rohani ini, Allah memerintah gereja di dalam hati umatnya. Oleh karena itu, kita harus membedakan antara kerajaan Allah dan gereja. Pemerintah Allah di gereja tidak terlihat pada saat ini, tetapi suatu hari nanti akan terlihat. Kedua, ada aspek umum dari kekuasaan kerajaan. Mazmur 2 mengatakan, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ayat 8. Tuhan kita sendiri berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Yohanes 17 ayat 2. Ibrani 2 ayat 8-9 dan Efesus 1 ayat 20-23 memberitahu kita hal yang sama. Dan teks besar Filipi 2 mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan memiliki semua otoritas karena Tuhan menderita dan menang. Dia memakai mahkota. Tuhan memerintah atas segala sesuatu untuk umatnya, untuk perlindungan dan keselamatan akhir mereka. Itulah sebabnya Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kerajaan perantara ini akan berlangsung sampai langit baru dan bumi baru muncul dan sampai makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Roma 8 ayat 21. Kerajaan ini akan berlangsung sampai penggenapan kata-kata agung dari 1 Korintus 15. Saya membaca. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila nama ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinaskan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Amin. Haleluya.
Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 하나님 오늘 저에게 말씀해 주셔서 감사합니다. 왕 되신 그리스도, 왕이신 그리스도에 대해서 다시 한번 깨닫게 되었습니다. 하나님 저희의 왕 되어주셔서 주님 너무 감사합니다. 이 땅에 오시고 저를 위해 죽으시고 저를 위해 또 중보자로서 그 왕으로서 저에게 오셨음에 주님 너무나 감사합니다. 예수 그리스도의 사랑과 하나님의 이 놀라우신 사랑에 저희가 무릎을 꿇습니다. 하나님 예수 그리스도의 사랑을 저희가 품고 예수님을 따르며 예수님께 시선을 고정하고 이 땅 가운데의 삶을 우리가 살아나갈 수 있도록 주여 붙들어 주시옵소서. 아버지 감사합니다. 오늘 말씀해 주셔서 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. pengumuman. Saya minta doa bagi Papang Marcel dan Ibu Jenny, Missionary Antioch Community Church. Visi misi Antioch Community Church, kita akan kirim 100 missionary ke wilayah Sunda dan kita akan membangun 100 gereja di wilayah Sunda. Sekarang kita harus berdoa bagi missionary ketiga Antioch Community Church. Haleluya. Ini penting. Waktu perlindungan, waktu doa. Setiap hari kita harus membaca Alkitab. Setiap hari kita harus berdoa. Saya minta doa bagi KPKD kursus bahasa Korea di Depok. Doakan. Ya, untuk guru-guru, 5 guru-guru dan untuk siswa. Ya. Ibu Ratna, Agung, Liana, Fabrika Friska, mereka adalah guru di KPKD. Saya minta doa bagi mereka. Dan siswa, sekarang hanya 1 siswa ada. Okay? Saya minta doa bagi dia. Baik. Dan pertemuan doa akan dimulai setiap hari Selasa, setiap minggu hari Selasa, dari jam 7 malam sampai setengah 9, Ibu Yohana akan buka pintu ini dan Ibu Yohana tetap ada di sini dan dia akan tutup jam setengah 9. Okay? Jadi waktu ini siapapun bisa datang ke sini. Siapapun. Anggota ACC dan orang Kristen yang lain. Okay? Semuanya bisa datang ke sini dan bisa berdoa. Tidak ada khotbah. Hanya datanglah dan duduk dan berdoa saja. Okay? Itu aja. Okay? Ibu Yohana bertanggung jawab untuk pertemuan doa. Setiap hari Selasa jam 7 malam sampai setengah jam 9. Baik. Dan bulan Oktober minggu pertama kita akan mengajak 12 keluarga. Okay? Saya minta doa untuk ibadah ini, ibadah khusus. Dan dari bulan Oktober, minggu pertama dan minggu ketiga, kita akan beribadah secara offline. Okay, 2 kali sebulan dari bulan Oktober. Okay, minggu pertama dan minggu ketiga. Oke, baik. Ini cukup untuk hari ini. Baik. Doa Bapa kami. Kita harus berdoa dengan doa Bapa kami setiap hari. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.